Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Arfilia dengan nomor induk mahasiswa 501193074, Magister Pendidikan Dasar dengan mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar. Saya akan menganalisis pertanyaan yang pertama, yaitu perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal. Saya akan membahas manfaat pendidikan formal. Yang pertama adalah dari struktur kurikulum yang jelas. Pendidikan formal di Indonesia mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan perguruan tinggi memiliki kurikulum dan struktur dan bertingkat. Ini dapat memfasilitasi pembelajaran yang sistematis dan terarah, membantu siswa menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam. Yang kedua adalah akreditasi dan pengakuan resmi. Lulusan pendidikan formal mendapat sertifikat atau ijazah yang dapat diakui secara resmi untuk mereka melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan, dan juga memberikan jaminan kualitas pendidikan yang dapat diterima di masyarakat. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan dasar. Pendidikan formal mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan juga berhitung, serta pengetahuan umum yang diperlukan untuk peran aktif peserta didik untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah tantangan pendidikan formal. Yang pertama adalah akses terbatas. Masih banyak anak-anak Indonesia yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal, terutama di daerah yang terpencil atau kurang mampu. Hal inilah yang dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam kesempatan peserta didik dalam menempuh pembelajaran. Yang kedua adalah keterbatasan dalam pendekatan pembelajaran, yaitu pendidikan formal seringkali terfokus pada pengajaran teoritis sehingga kurang memberi ruang bagi pengembangan keterampilan praktis dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga adalah beban kurikulum yang tinggi. Kurikulum yang padat dapat menyebabkan stres pada siswa dalam mengurangi minat mereka terhadap pembelajaran. Ya, ini kita bahas lagi tentang manfaat pendidikan informal. Yang pertama adalah fleksibilitas dalam pembelajaran. Pendidikan informal memberikan kesempatan bagi individu untuk belajar di luar konteks formal, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan lokal seperti bertani ataupun mengerjakan kerajinan tangan. Yang kedua adalah penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pendidikan informal seringkali lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dalam membantu peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam konteks yang nyata. Ketiga adalah pengembangan keterampilan sosial dan kreativitas, yaitu melalui interaksi di lingkungan informal, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan sosial dan kreativitas yang penting untuk kehidupan peserta didik nantinya. Selanjutnya adalah tantangan informal. Yang pertama adalah kurangnya pengakuan resmi. Pendidikan informal seringkali tidak diakui secara resmi sehingga lulusan ini tidak dapat sertifikat ataupun ijazah yang dapat membantu mereka dalam mencari pekerjaan. Yang kedua adalah variabilitas kualitas, yaitu kualitas pendidikan informal dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada penyelenggara dan konteks lokal, sehingga tidak selalu menjamin hasil belajar yang baik. Selanjutnya adalah integrasi elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Saya sebagai guru pendidikan dasar, saya dapat mengintegrasikan beberapa elemen pendidikan informasi ke dalam kurikulum formal dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yang saya lakukan adalah menggunakan metode pembelajaran kolaborasi, yaitu mengadopsi metode pembelajaran kolaborasi di mana peserta didik saya bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek berbasis masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik saya. Selanjutnya yaitu saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yaitu saya mengembangkan proyek yang menggabungkan pengetahuan akademis dengan keterampilan praktis dari pendidikan informal seperti proyek pertanian ataupun kerajinan tangan. Selanjutnya adalah yaitu mengundang praktisi dari komunitas, yaitu mengundang anggota komunitas
ataupun praktisi lokal untuk berbagi pengalaman dan keterampilan mereka dengan peserta didik saya, sehingga memberikan perspektif praktis terhadap mata pelajaran. Yang keempat adalah mendorong kegiatan ekstrakurikuler, yaitu saya mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan kreativitas seperti mengadakan seni tari, olahraga, ataupun kegiatan sosial lainnya. Untuk analisis pertanyaan kedua, yaitu peran guru dalam mengatasi kesempatan akses pendidikan. Dalam konteks kesenjangan akses terhadap pendidikan formal di Indonesia, saya sebagai guru memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Yang pertama adalah saya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Saya sebagai guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa, termasuk peserta didik yang memiliki keterbatasan akses. Saya bisa melakukan dengan menyediakan materi pembelajaran bervariasi dan mudah diakses oleh peserta didik manapun. Yang kedua adalah saya menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan materi ajar secara online bagi siswa yang tidak dapat hadir secara fisik di kelas. Ini akan membantu menjangkau siswa di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga adalah mengadakan program pendidikan non-formal, yaitu mengembangkan program pendidikan non-formal. Ini komunitas untuk memberikan akses kepada peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Program ini bisa berupa kelas tambahan ataupun pelatihan keterampilan. Yang empat adalah kolaborasi dengan orang tua, yaitu membangun kemitraan dengan orang tua dan komunitas setempat untuk mendukung pendidikan peserta didik dalam melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah ataupun program literasi keluarga. Kelima adalah mengintegrasikan pendidikan informal ke dalam pembelajaran formal, yaitu memastikan bahwasannya pendidikan informal dimasukkan ke dalam kurikulum formal untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dalam menjawab kebutuhan praktis mereka. Pendidikan formal dan informal memiliki manfaat dan tantangan masing-masing dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia. Sebagai guru, penting untuk saya dalam memahami kedua jenis pendidikan ini dan berusaha mengintegrasikan beberapa elemen dari pendidikan informal ke dalam kurikulum formal, gunanya untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, serta penerapan pengetahuan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga saya juga memiliki peran krusial dalam mengatasi kesenjangan akses terhadap pendidikan formal dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memanfaatkan sumber daya komunitas secara efektif. Sumber ini saya dapatkan dari website Panda ID, potensi pendidikan informal dan non-formal sebagai solusi untuk kurangnya akses pendidikan di desa. Dan selanjutnya adalah jurnal aktual, Insight Index, konstruksi sosial artikel. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.